Halo, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu pilar paling fundamental dalam Islam, zakat. Dan ini bukan sekedar donasi biasa ya, ini adalah sebuah sistem yang dirancang dengan sangat indah. Tujuannya untuk penyucian dan pertumbuhan. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana kalau ada sebuah mekanisme yang nggak cuma membersihkan harta kita secara spiritual, tapi juga sekaligus jadi jaring pengaman sosial dan mesin penggerak ekonomi. Nah, kerangka berpikir inilah yang akan kita pakai buat memahami zakat lebih dalam. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Secara bahasa, kata zakat itu sendiri artinya kaya banget. Maksudnya itu menyucikan, kayak membersihkan harta kita dari hak orang lain. Tapi artinya juga pertumbuhan dan berkah. Kenapa? Karena dengan kita menunaikannya, harta kita justru diberkahi untuk terus berkembang. Wah, dalam banget kan konsepnya? Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa sih zakat itu wajib? Memahami tujuannya, atau yang biasa disebut hikmah, itu jadi kunci buat ngerti prakteknya. Jadi ini bukan cuma soal memberi, tapi soal apa yang bisa dicapai dari pemberian itu. Nah, ini yang luar biasa menarik. Zakat itu kerjanya di banyak level sekaligus. Buat diri kita sendiri, ini melatih kita jadi dermawan. Secara sosial, ini membangun rasa cinta dan solidaritas. Dan secara ekonomi, ini bisa jadi solusi nyata buat masalah kemiskinan dan pengangguran. Benar-benar sebuah sistem yang holistik kan? Dan konsep ini dijelaskan dengan sangat indah dalam Al-Quran. Perintahnya itu jelas banget, ambillah zakat. Fungsinya ada dua, yaitu membersihkan atau tatahur dan menyucikan atau menumbuhkan tazkiyah. Inilah inti dari tujuan ilahi di balik zakat. Oke, setelah kita paham kenapanya, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis nih. Siapa sih yang wajib bayar zakat dan kapan kewajiban itu muncul? Ternyata ada aturan mainnya yang jelas, yang bikin sistem ini adil dan teratur. Jadi ada 3 syarat utamanya. Pertama ya, ini kewajiban bagi seorang muslim. Kedua, hartanya harus mencapai nisab. Anggap aja ini kayak garis start finansialnya gitu. Dan yang ketiga, harta yang udah mencapai nisab itu harus dimiliki selama 1 tahun penuh, atau yang disebut haul. Terus, pertanyaannya, harta jenis apa aja sih yang masuk hitungan? Yuk kita lihat kategori-kategori klasik yang sudah ditetapkan. Ini jadi dasar perhitungan zakat sampai hari ini loh. Kalau kita lihat secara tradisional, ada 6 kategori utama nih. Hewan ternak, terus ada emas dan perak, hasil pertanian, barang-barang dagangan, harta temuan atau yang disebut rikas, dan terakhir hasil tambang. Kerangka ini tuh komprehensif banget buat ekonomi zaman dulu, dan seperti yang nanti kita lihat, prinsipnya masih terus diadaptasi sampai sekarang. Oke, sekarang kita lanjut ke cara ngitungnya. Tenang aja, matematikanya sebetulnya cukup simpel dan logis kok. Intinya cuma soal persentase dan ambang batas yang udah ditentukan. Nah, untuk kebanyakan jenis harta yang kita punya sekarang, kayak tabungan, emas, perak, atau aset dagang, tarifnya itu konsisten banget, cuma 2,5%, atau 1/40. Ini angka kunci yang paling penting buat diingat. Tapi lihat deh betapa adilnya sistem ini. Ada perbedaannya loh. Misalnya, hasil pertanian yang diairi secara alami, itu zakatnya 10%. Tapi kalau petaninya harus keluar biaya buat irigasi, tarifnya turun jadi 5%. Nah, buat harta temuan yang didapat tanpa usaha apa-apa, tarifnya paling tinggi, yaitu 20%. Adil kan? Masih ingat soal nisab atau ambang batas minimum tadi? Nah, secara klasik, ini diukurnya pakai emas dan perak. Seseorang itu baru wajib zakat kalau total kekayaan simpanannya udah setara dengan nilai 77,5 gram emas atau 543,35 gram perak, dan nilai itu bertahan selama setahun penuh. Oke, sekarang pasti banyak yang nanya, gimana dong dengan pendapatan modern, misalnya dari gaji atau jasa profesional? Aturan-aturan klasik tadi gimana terapinnya? Nah, disinilah muncul sebuah konsep yang dikenal sebagai zakat profesi. Para ulama modern dengan mengacu pada prinsip-prinsip umum di Al-Quran tentang berinfak dari penghasilan, membahas gimana caranya zakat ini bisa diterapkan pada pendapatan kita yang modern. Umumnya, ada 2 pandangan utama soal ini. Pandangan pertama, pakai aturan standar. Kumpulin dulu penghasilan. Kalau setelah setahun simpanan itu masih di atas nisab, baru deh bayar zakat. Pandangan kedua, yang menganalogikannya dengan zakat pertanian, berpendapat kalau zakat bisa langsung dibayar pas kita terima penghasilan, asal jumlahnya udah mencapai nisab. Jadi nggak perlu nunggu setahun. Oke, zakatnya udah dikumpulin nih. Terus, uangnya lari kemana? Nah, ini bagian terakhir dan mungkin yang paling penting dari siklus ini. Al-Quran udah menetapkan dengan sangat-sangat spesifik siapa saja yang berhak menerima dana zakat. Totalnya ada 8 golongan, mulai dari yang paling jelas ya, seperti fakir dan miskin, sampai ke amil atau pengelola zakat itu sendiri.
Terus ada juga mualaf, mereka yang terjerat utang, sampai musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Ini nunjukin betapa luasnya jaring pengaman sosial yang dibangun oleh sistem zakat. Jadi, setelah kita lihat semua ini, kita kembali lagi ke pertanyaan awal kan? Zakat itu jelas lebih dari sekedar amal. Ini adalah sebuah sistem yang terintegrasi, yang bekerja di level spiritual, ekonomi, dan juga sosial. Nah, pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng adalah, gimana pemahaman ini bisa mengubah cara kita memandang harta yang kita miliki?